Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga anak-anak hari ini dalam keadaan sehat dan semangat untuk melanjutkan belajar tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran 3 untuk kelas 4. Marilah kita mulai belajar kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Berikut ini tujuan pembelajaran pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Anak-anak, pada pembelajaran 3 ini kita kembali belajar tentang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda bergetar. Setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Contohnya, perhatikan pada gambar, kita dapat mengeluarkan bunyi karena pita suara kita bergetar. Alat-alat musik yang dibunyikan juga merupakan contoh sumber bunyi, seperti gitar yang dipetik, kendang yang dipukul, atau biola yang digesek. Bunyi mempunyai jenis yang berbeda-beda. Hal ini bergantung dari frekuensinya. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Satuan frekuensi adalah hertz atau disingkat Hz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Nah, kita bahas satu persatu ya. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Sedangkan bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Dan bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Anak-anak, pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga memengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Sekarang perhatikan gambar berikut. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Kembali perhatikan gambar berikut. Bandingkan ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Dua pertanyaan di atas tadi mengarahkan kita pada materi pemantulan bunyi. Coba anak-anak perhatikan pada gambar di samping ini. Ketika sebuah bola kita lemparkan ke dinding yang keras, apa yang akan terjadi dengan bola itu? Bola itu akan mengalami pemantulan. Demikian juga yang terjadi dengan bunyi. Ketika kamu berteriak di lapangan atau di dalam kamar mandi, bunyi juga akan mengalami pemantulan. Bagaimana bunyi dapat memantul?
Bunyi dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Bunyi pantul dapat dibedakan menjadi 3 ya anak-anak. Yang pertama adalah bunyi yang memperkuat bunyi asli. Bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Dengan demikian, bunyi pantulnya akan terdengar jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Contohnya adalah suara kita akan bertambah keras di dalam kamar atau bunyi kereta api yang bertambah keras saat berada di dalam terowongan. Bunyi pantul yang kedua disebut dengan gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Gaung atau kerdam ini biasanya terjadi di gedung pertemuan atau gedung pertunjukan. Dan bunyi pantul yang ketiga adalah gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Tahukah anak-anak, ternyata bunyi pantul itu ada manfaatnya loh. Ya, manfaat yang pertama adalah untuk mengukur kedalaman laut. Kok bisa? Ya, coba perhatikan ilustrasi di bawah ini. Kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Dan manfaat yang kedua adalah untuk mengetahui kedudukan benda laut. Anak-anak, silakan perhatikan kembali ilustrasinya ya. Ini ada sebuah kapal. Kapal ini memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Dari pantulan bunyi yang dihasilkan, maka kapal ini akan bisa mengetahui kedudukan kapal selam dan kelompok ikan yang ada di bawahnya. Anak-anak, selain dipantulkan, bunyi juga dapat diserap loh. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak, ya, seperti karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Nah, benda-benda inilah yang disebut sebagai peredam bunyi. Benda-benda ini dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop biasanya dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Iya, bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi? Bisa dipahami ya? Ya, baiklah kita akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak dan terima kasih sudah belajar dengan penuh semangat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.